hidupnya bahagia. Sejumlah jamaah ini kalau ditanya apakah mau bahagia, sejumlah itu juga menjawab mau. Tapi kalau dirubah sedikit kalimatnya, apakah saudara sudah bahagia? Pasti kita sudah beda-beda jawabannya. Ada yang dengan tegas mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya kadang bahagia, kadang tidak, tapi lebih banyak menderitanya. Ada juga yang bilang, rasanya saya tidak pernah bahagia, susah terus. Jamaah tadi mewakili jamaah lainnya, dan saya kira mewakili kita semua. Penting untuk kita tahu jawaban pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Wahai Abu Utsman Al-Khiri, akhbirni, kasih tahu saya, ma alamatus sa'adati wasyaqawa. Apa tanda-tanda orang yang bahagia, orang yang hidupnya selamat, orang yang hidupnya sukses, orang yang hidupnya tenang, tentram? Dan apa tanda-tanda orang yang sebaliknya, syaqawa, orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang sengsara? Dengan santai dan dengan jawaban yang sangat singkat, beliau mengatakan, alamatus sa'adati, tanda kalau orang itu sudah terarah hidupnya, sudah bahagia dan tenang. Kapan? Anta'budallah, ketika orang itu sudah mulai menyembah, bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Tapi pada saat yang sama, tahaf antakuna marduda, pada saat yang sama dia masih merasa khawatir, jangan-jangan ibadahnya, usahanya, pekerjaannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah berusaha hijrah, berusaha kembali ke jalan yang benar, tetapi kekhawatirannya masih membuat dia semakin hati-hati dan semakin sungguh-sungguh menapaki jalan ini dengan benar, bahwa dunia ini sebentar, dunia ini fana, semua akan kita tinggalkan dan kita akan pindah alam, dan di saat itu tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali apa yang sudah kita persiapkan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi masih khawatir kalau ibadahnya itu tidak diterima. Marilah kita mencoba merenung, kira-kira kita sudah sampai di level keseriusan kita untuk mencari jawaban dan memastikan hidup kita hari ini. Kalau tiba-tiba waktu itu, masa itu tiba, yang dalam bahasa Al-Quran ajalun, ketika ajal tiba, apa yang sudah kita persiapkan? Dan orang yang rugi, orang yang celaka, kata beliau, an ta'asiyallaha, selalu maksiat, tidak peduli ibadah, santai, tidak pernah berpikir bahwa dunia ini sebentar. Yang dia kejar kehidupan, senyuman, kebahagiaan dunia ini, pokoknya yang ada di pikirannya dunia. Banyak maksiat. Wa tarju an takuna ma'bula, tetapi masih berharap Tuhan akan menerima dirinya. Ini tidak ketemu antara upaya usaha dengan harapan. Kalau dalam teori itu nggak akan mungkin ketemu. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan potongan kisah ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi pelajaran
bahwa sesungguhnya persoalan masalah yang masih kita hadapi yang masih kita rasakan hari ini adalah kemampuan kita konsistensi istiqamah untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Bukan persoalan kita tidak tahu. Kita melakukan dosa itu bukan karena kita tidak tahu itu dosa. Ini barangkali yang perlu kita garis bawahi kaitan dengan apa yang kita malam ini takziah, supaya kita juga bisa dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri ketika masa itu, waktu itu tiba untuk diri kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti mau'izah. Memang nasihat yang paling komplit dan paling sempurna lengkap itu adalah peristiwa kematian. Karena tidak ada orang yang tidak bisa mengambil nasihat dari peristiwa itu. Kenapa? Karena kematian itu akan kita lewati semua. Ya. Akan pulangnya ke rahmatullah, ibu kita, saudari kita, kakak kita, Ibu Insinyur Ramla binti Idris yang berpulang sudah 3 malam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga, kepada para sahabat, serta kita sekalian pengikutnya yang masih istiqomah menjalankan perintahnya. Yang kami hormati para imam, para pegawai syara, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh, sama-sama kita telah membacakan doa tahlil yang insya Allah kita kirimkan untuk almarhum, sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ketiga ini kita akan diisi ceramah oleh Bapak Dr. Andi Makarma Yusuf, SAG MTHI, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tempat. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan Pak Doktor untuk memberikan ceramah agama pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini insya Allah dengan doa kita semua itu bisa meringankan perjalanan beliau almarhumah. Salam dan salawat juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mencintai kita semua umatnya. Karena itu beliau meminta dan mengharapkan kita semua setia, taat, karena satu-satunya manusia di hari kemudian kelak ketika kita bangkit dari kubur dan berkumpul di padang mahsyar, satu-satunya manusia yang bisa memberi syafaat, pertolongan kepada manusia yang lain hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat hadis yang panjang itu diceritakan Bapak Ibu, karena beratnya masalah yang kita hadapi hari itu, semua kita ini berharap dan mencari siapa kira-kira yang bisa menjadi jembatan, yang bisa memberi pertolongan. Pertama, umat manusia saat itu lari sepakat datang ke Nabi Adam sebagai manusia pertama, penyebab kita semua ini anak cucunya ada di muka bumi ini. Tapi apa kata Nabi Adam? Nafsi. Dengan segala permohonan maaf, wahai anak cucuku, hari ini nasibku sendiri belum jelas. Saya hanya bisa memberi saran,
izhabu ila Nuh. Coba ke Nabi Nuh. Siapa tahu beliau bisa. Kita pun semua berlomba lari mencari mana Nabi Nuh. Ketika ketemu, hajat itu pun disampaikan. Nuh, tolong minta kepada Allah supaya apa yang kita rasakan hari ini dikurangi. Jawaban yang sama keluar juga dari Nabi Nuh. Nafsi, izhabu ila Isa. Barangkali Nabi Isa yang bisa. Silakan cari Nabi Isa dan mohon tawassul kepada beliau. Nabi Isa pun menjawab dengan jawaban yang sama. Wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah hari itu, wahai Muhammad, minta kepada siapa umatmu yang engkau ingin beri pertolongan syafaat, hari ini akan saya kabulkan. Kenapa begitu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin lahum du'aun mustajab. Setiap nabi yang pernah Allah utus di atas muka bumi ini dikasih satu jatah doa yang mustajab. Kalau doa itu digunakan, Allah pasti jawab. Dan illa ana, kecuali saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jatah doa itu belum saya manfaatkan. Ini menunjukkan betapa sayangnya beliau kepada kita umatnya. Karena itu dalam satu riwayat beliau mengatakan, sungguh terlalu umatku yang mendengar namaku disebut dan dia tidak bersalawat. Jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ketiga ini saya ingin bercerita tentang seorang ulama besar era abad kedua Hijriah. Seorang ulama yang sangat populer, sangat terkenal di masa itu, yang wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya sangat dalam, yang menurut saya sangat relevan untuk saya sampaikan pada malam ini. Beliau adalah Abu Uthman Al-Khiri. Beliau ini tinggal di Naisabur. Beliau orang Persia. Di abad ke-200 Hijriah ini ada 3 ulama besar memang yang terkenal saat itu. Ada namanya Abu Junaid, itu di Baghdad. Ada Abu Abdullah Al-Jalla di Syam. Beliau ini di Persia. Suatu ketika ada orang dari Uzbekistan ingin menunaikan ibadah haji. Karena Abu Uthman Al-Khiri ini ulama terkenal, maka beliau mampir ketika lewat di kampungnya beliau ini di Naisabur. Orang tadi singgah ingin meminta wejangan nasihat kepada beliau sebelum melanjutkan perjalanan ke tanah suci. Setelah sampai di rumahnya, di tempatnya ulama besar ini, tamu tadi mengucapkan salam, Assalamualaikum, 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 sampai 3 kali Bapak Ibu. Tetapi Abu Uthman Al-Khiri yang dikenal sebagai ulama besar itu tidak merespon, bahkan tidak menjawab salam tamu ini. Akhirnya si tamu bertanya-tanya dalam hati, ini Abu Uthman Al-Khiri ini sikapnya menerima tamu tidak sebesar namanya. Dia tidak pernah bayangkan bahwa dia tidak disambut dengan baik karena dia pertama kali berkunjung. Tetapi karena beliau ulama besar,
spiritualitasnya tajam. Meskipun tamu tidak mengucapkan, menyebut kalimat itu, hanya dalam pikirannya. Tiba-tiba Abu Uthman menjawab, "Kaifa usallim?" Bagaimana saya bisa menjawab salam? Rajulun arada ayyuhijjal bait, laki-laki yang ingin menunaikan ibadah haji. Wa ummuha wara'a baitihi maridah, sementara ibunya di belakang rumahnya lagi sakit dan dia tidak minta ridho. Mendengar jawaban itu, tamu tadi sadar. 185 derajat berubah asumsinya. Tadinya mulai curiga, mulai tidak percaya, tapi tiba-tiba jawaban itu membuat dia sadar. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang ini tidak lanjut ke tanah suci, kembali ke kampungnya dan merawat orang tuanya sampai dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Bahwa ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin meraih keutamaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kita salah jalan, salah cara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridal walidaini fi ridallah fi ridal walidaini. Keridaan Allah itu ada pada keridaan kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Bagaimana mungkin kita ingin disayangi Allah, diridai Allah, tetapi pada saat yang sama kita lukai dan sakiti kedua orang tua kita. Di dalam surah Bani Israel tegas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sungguh aku, kata Allah, telah tetapkan, pastikan tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali aku. Jangan menduakan aku. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kalian berbakti. Satu tarikan nafas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perintah untuk taat kepada Allah berbarengan dan bersamaan dengan keharusan untuk kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada hadis yang mengkonfirmasi ayat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya dosa yang ketika dilakukan oleh hamba Allah hukumannya kes adalah dosa kepada kedua orang tua. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin saja Allah tunda. Kita lakukan dosa ini, Allah biarkan, tidak memberi sanksi, tidak memberi hukuman. Ya. Makanya kita juga tidak heran Bapak Ibu kalau ada orang pangah, preman, banyak melanggar agama, tapi semakin jadi keadaannya, ya, itu wajar. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dosa kepada kedua orang tua itu kes. Hari ini, saat ini, detik ini kita sakiti dan lukai orang tua kita, saat itu juga Allah kasih hukumannya. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang dari sisi materi lengkap, ya, isi rekeningnya itu gemuk, uangnya banyak, hartanya banyak, popularitas ada, pangkat ada, pandangan lahir dialah yang paling bahagia. Tetapi kemudian
dia sendiri tidak merasakan kebahagiaan itu. Bisa saja. Hari ini Bapak Ibu kalau kita sukses, ya, alhamdulillah dengan segala pencapaian yang kita capai hari ini, kita jadi pimpinan, jadi bos, ya, jadi direktur, jadi pengusaha sukses. Jangan pernah merasa itu kita capai karena kita pintar, kita jago, kita hebat. Jangan. Bisa saja itu karena doa orang tua kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di lain peristiwa, Abu Utsman Al-Khiri pernah ditanya, karena beliau memang saat itu menjadi rujukan, berbondong-bondong orang dari berbagai penjuru datang minta nasihat. Beliau pernah ditanya, dan pertanyaan ini saya kira mewakili kita semua yang hadir di sini. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Jamaah ini bertanya tentang kunci kebahagiaan. Ya. Sebab kalau kita bicara bahagia, saya kira itulah tujuan kita semua. Ya. Masih muda, masih jauh, karena banyak yang muda yang dipanggil duluan. Yang sehat kita alhamdulillah jangan menunda, merasa bahwa kita masih sehat, ya. Karena seringkali keluarga yang sakit di rumah sakit dijenguk, dikunjungi, justru keluarga yang sehat yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan karena begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, Allah tidak menginginkan kita meninggalkan dunia yang fana ini dan kita masih dalam keadaan ada dosa atau masih dalam keadaan kotor. Karena itu dalam surah Ghafir Allah tegaskan, Allah menjelaskan tentang siapa dirinya untuk kita sadari dan kita kenal siapa sesungguhnya kita, hamba yang dhaif ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqab dzut taul la ilaha illallah ilaihil masih. Di ayat ini Allah memperkenalkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Ana ghafir, sayalah Tuhan yang maha pengampun. Apa artinya? Bahwa kita hamba ini banyak dosa. Kan logikanya begitu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau saya bukan maha pengampun, maka dosa-dosa hambaku ini tidak bisa bersih semua. Ana ghafir, ana maha pengampun. Karena Allah tahu kita ini hambanya terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesalahan, tidak berimbang dengan karunia yang Allah kasih dengan ketaatan yang kita beri. Jangankan kita dalam maksiat Bapak Ibu, hatta dalam ketaatan pun potensi kita salah itu ada. Makanya ketika kita salat, selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, yang pertama yang Allah anjurkan kita baca, ucapkan apa? Istighfar. Karena kita tidak akan mungkin menginjakkan kaki di surga kalau masih ada kotoran, masih ada dosa. Karena itu Allah berkehendak menginginkan kita bersihkan semua kesalahan itu dan tidak ada lagi dosa yang kita bawa untuk berpindah alam, ke alam barzah, ke alam kubur, sampai nanti ke alam akhirat. Allah berkehendak ketika kita selamat masuk surga, kita termasuk hamba yang masuknya langsung dan tidak mampir di neraka untuk dilakukan penyucian atau pembersihan. Itulah sebabnya doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kebahagiaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan keselamatan di akhirat. Tidak cukup di situ, Allah tambah minta juga
wa qina adzabannar, dan bebaskan saya dari siksaan api neraka. Yang kedua kata Allah, ana qabilut taub, saya juga ini yang maha menerima taubat hambaku yang mohon ampun. Artinya ada dosa tertentu yang tidak bisa bersih hanya dengan istighfar dia, tetapi harus dengan taubatan nasuh. Dan Allah sudah menggaransi siapapun hambanya yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan terima taubatnya, permohonan ampun Allah akan terima. Tetapi di kalimat selanjutnya Allah tegaskan, wa ana syadidul iqab, di samping saya maha pengampun, maha menerima taubat. Kalau hambaku tidak mau mohon ampun, tidak mau bertobat, ketahuilah siksaanku sangat-sangat keras. Syadidul iqab, sangat keras, sangat pedih. Zut tauli la ilaha illallah, dan karuniaku kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Semua saya kasih, semua saya berikan kepada siapapun, baik yang beriman maupun yang berdosa, baik yang taat maupun yang maksiat, semua saya kasih. Dan kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala memang menguji kita, hambanya yang beriman, dengan sebuah ujian dan kesulitan yang sesungguhnya lahirnya, zahirnya adalah penderitaan, tetapi hakikatnya adalah kasih sayang. Terkadang Allah menguji kita hambanya dengan ujian yang Allah sudah tahu kita mampu menghadapi ujian itu, membawa ujian itu, karena Allah sayang dengan kita hambanya. Karena dengan cara itu Allah kemudian akan menggugurkan dan membersihkan semua kesalahan yang pernah kita lakukan dengan ujian-ujian yang Allah kasih. Makanya saya berani mengatakan insya Allah almarhumah, kalau saya dengar ceritanya, riwayatnya, itu adalah salah satu hamba Allah yang disayang. Disayang Allah, dikasih ujian Bapak Ibu sebelum dipanggil pulang. Karena Allah ingin yang bersangkutan almarhumah betul-betul bersih dan rela, siap untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Dan ketika Allah sudah tahu dan memastikan dia sudah siap, Allah pun panggil pulang. Itulah yang Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mahdiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan kasih sayang yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun hambanya yang memang siap untuk menghadapi peristiwa kematian itu. Dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat menyenangkan dan sangat menyejukkan hati. Jemaah takziah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita pahami bahwa Allah maha pengampun, maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk memohon ampun. Dengan kita pahami dan kita tahu bahwa Allah maha penerima taubat, maka marilah kita mencoba untuk serius bertaubat. Dengan kita pahami dan kita tahu bahwa Allah itu banyak karunia-Nya, tidak terbatas karunia-Nya, marilah kita syukuri karunia itu dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Karena la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Ilaihil masir, dan pada akhirnya seluruh cerita kehidupan ini akan berakhir dan kita semua akan kembali kepadanya. Kata ulama sufi, hamba Allah yang bisa bahagia dan bisa tersenyum dalam semua keadaan dan situasi
adalah hamba Allah yang mampu menerima takdirnya. Apapun yang Allah sudah tetapkan, kita harus yakini itulah yang terbaik untuk diri kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dan bangga merendahkan orang lain karena kita lebih baik keadaannya. Karena itu ujian, dan tidak ada alasan kita untuk putus asa dan bersedih iri hati karena kita dibawa, kita terpuruk, kita susah, kita sulit. Karena itu juga Allah yang punya ketetapan, Allah yang mentakdirkan itu. Marilah kita terima semua takdir itu, meskipun tidak semuanya kita sudah bisa pahami. Karena menerima ketetapan Allah dengan rela, dengan ridho, dengan sabar, itu jauh lebih baik dibanding kita mencoba mempertanyakan apakah Allah adil atau tidak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua insya Allah, yang akan mengantarkan kita untuk masing-masing mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal untuk diri kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Makarma Yusuf, SKG MTHI. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadikan ilmu untuk kita sekalian dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kami mewakili keluarga yang berduka menyampaikan ucapan banyak terima kasih dalam rangka pembacaan doa tahlil mulai dari malam pertama, malam kedua dan malam hari ini. Kemudian juga kami mengucapkan banyak terima kasih